Kalau di seri Qualcomm dipasang clean, kalau di MTK dipasang not clean. Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang lagi unit ini Pipo Y95 apa 91 ya. Kita lihat aja nanti. Dengan kondisi ini mati total dan hanya terbaca ADL 9008 ya. Unit seri ini sudah waktunya pada mati mungkin ya, udah lama kayak di A3S. Intinya unit sudah memakan waktu ataupun durasi pemakaian sudah lama, umumnya rusak di IC internalnya ya. Dan seri ini kalau misalkan rusak di IC IMMC ataupun IC internalnya tidak bisa diganti IMMC only ya. Ini SDM 439 ya. Di Redmi 7A juga nggak bisa IMMC only, 8A juga sama, harus satu paket. Jadi di sini saya akan coba analisa kerusakan sebenarnya untuk unit Pipo ini ya. Nggak tahu ini tipenya apa, nggak tahu ya 91 atau ya 95 ya. Memang kerusakan yang saya akan perbaiki di sini IMMC nya langsung. Kenapa? Karena kan memang untuk repartisi kalau untuk digunakan dalam jangka waktu lama kayaknya tidak mungkin, dikarenakan kalau repartisi itu hanya sesaat, hanya menghidupkan unit beberapa hari ya, dan akan kembali mati lagi kayak gitu ya. Dan ini unit masih utuh. Saya analisa kerusakannya, kalau IMMC kita ganti satu paket, kalau ternyata error di sistem kita perbaiki sistemnya aja, mungkin begitu saja ya. Saya masuk ke tahap perbaikan aja, mudah-mudahan bisa selamat. Oke, kita masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah sebelumnya saya telah mendalami untuk kerusakan pastinya ya. Di sini saya memastikan IMMC di seri Pipo Y91 ini benar-benar rusak ataupun urgennya. Dan saya mulai masuk ke tahap perbaikan. Untuk tahap pertama ini saya melakukan pembongkaran di kapar ataupun kaleng penutup IC, CPU dan IMMC. Saya buka. Untuk pembongkarannya diharuskan ini benar-benar hati-hati ya, karena kan takut PCB ngembang ataupun jalur putus kalau pembongkaran asal-asalan. Gunakan panas dan flux secukupnya, kemudian timah batang ya ataupun timah gulung. Kaleng sudah terangkat, di sini saya mulai masuk ke proses pembongkaran IC. Untuk pertama kalinya saya melakukan pengupasan ataupun pelepasan lem pinggir IC ini untuk memisahkan antara IC utama dengan komponen di sekitarnya ya, supaya tidak ikut terangkat di saat nanti IC mulai dilepas. Untuk panasnya di sini saya gunakan panas 310 temperaturnya ya. Untuk anginnya saya gunakan di strip 2. Pembongkaran IMMC dan CPU ini sudah terangkat. Pastikan pengangkatan sudah lunak semua. Untuk intinya untuk lemnya ya, ini jenis lemnya lem resin keras. Usahakan IC-nya sudah bisa terangkat dengan sempurna, tidak merusak jalur, apalagi tidak mengembungkan PCB, karena jenis PCB ini rentan kembung. Jenis PCB ini medium temperatur ya, jadi hati-hatilah saat pembongkaran. Ini saya sudah masuk ke tahap pembersihan IC, sisa lem dan timah di IC ya. Ini bagian IMMC bersihkan dengan sangat hati-hati, dan jangan sampai ada jalur yang hilang ataupun ada pin yang ikut terkelupas. Gunakan flux dan timah untuk membersihkan sisa timah
Ini timah gulung ya yang saya gunakan untuk membersihkan awal pembersihan sisa timahnya. Dan untuk pisaunya saya gunakan pisau yang biasa saya gunakan. Untuk plugs, biasakan gunakan plugs yang berkualitas tinggi dan wignya juga sama. Setelah semua rata, bersihkan dengan thinner yang high gloss ataupun yang berkualitas juga. Pembongkaran IC selesai dan fix ini IMMC bermasalah ataupun rusak, urgent. Dan di sini saya siapkan IMMC, tentunya dengan CPU-nya ya. Ini IMMC saya program menggunakan UP IMMC Toolbox, bukan Android ya. Dan ini posisi IMMC clean RPMB. Kalau untuk Qualcomm ya clean RPMB, kalau yang di MTK ya memang wajib di not clean. Di sini saya gunakan clock di 48 MHz dan bus wide bitnya ini 8 bit untuk kecepatan proses writing. Dan ini damnya sudah saya siapkan, dan ini dam sudah benar-benar teruji, tidak diragukan lagi ya. Isi sesuai urutan, ini tanpa mengisi XTCSD ya, biar XTCSD nanti saya isikan manual. Ini jenis Qualcomm, jadi user area enable for board, bukan bot 1 ya. Kalau di Qualcomm beda, kalau di MTK enable for boardnya itu bot 1. Pengisian DAM 1 GB selesai, kemudian kita masuk ke proses pengisian user part. Untuk user part ini tanpa user data ya. Ini user datanya tidak dimasukkan dikarenakan terlalu besar. Kalau user datanya dibiarkan saja kosong begini, karena dia akan otomatis meresize yang sudah tertulis untuk user datanya. Nanti kita resize. Ini yang damnya dam 16 GB. Nanti saya resize ke 32 GB. Proses pengisian user part berjalan, kita tunggu sampai proses writing user part selesai dan kita ikuti prosesnya sampai dengan selesai. Proses writing user part selesai. Ini kita lihat ROM-nya apakah sudah terbaca. Ini ROM-nya sudah terbaca, ini sudah terbaca semua ya. Ini botnya user area enable for board. Kita masuk ke tab special task, kita remove PRP karena DOM ini belum bersih untuk PRP modenya ya. Selesai PRP mode di disable, kita masuk ke tab bagian IMMC tool versi 662. Ini versi terakhir dan kita lihat RPMB nya, dan ini masih clean RPMB ya, jangan dipasang not clean, nantinya dia hanya getar saja. Selesai pemrograman IC IMMC, kita masuk ke proses pemasangan CPU dan IMMC. Ini CPU SD439 new, yang pastinya ini sudah direbel sebelum saya pasang ya, biar pemasangannya mudah, tidak keras. Pasang sesuai dengan pin, posisi pin yang sudah ditentukan ya, jangan sampai terbalik. Gunakan plug secukupnya, jangan terlalu banyak. Pastikan kaki PGA nya ataupun pin PGA nya sudah benar-benar merata dan pasang secara presisi, dan gunakan heading ataupun
hot air di keseluruhan IC. Pastikan permukaan seluruh IC ini benar-benar sudah merata untuk panasnya, dan si plug sudah keluar dari pinggiran IC secara menyeluruh ya. Tidak keluar sebagian ataupun tidak jengkek. Gerakan pinggir IC pelan-pelan saja itu untuk memastikan bahwa IC benar-benar tersambung dengan sempurna ataupun terkoneksi dengan baik ya. Pemasangan CPU selesai, kita lanjut ke proses pemasangan IC eMMC. Ini IC eMMC yang sudah saya isi dam tadi ya, jadi nggak perlu di flashing lagi, tinggal pasang, kita nyalakan dan hiduplah dia. Kalau pemasangan benar-benar sudah presisi. Untuk suhu pemasangan IC, temperaturnya sama seperti awal karena IC yang sudah saya turunkan. Dan proses pemasangannya harus selalu hati-hati karena pembongkaran lebih sulit daripada pemasangan. Mungkin begitu. Ini IC sudah saya pasang semua ya. Kita lanjut ke uji unit apakah ada IC yang kita lihat. Oke, dan setelah saya analisa lebih dalam mengenai kerusakan di Pipo Y91 ini serinya PD1818AM kalau di PCB mainboard ini ya. Ini ada tulisannya, yang mana seri ini seri aslinya JTCC, jadi ini Y91 Qualcomm, yang mana kerusakan yang saya tangani dia ini sebenarnya rusak IC eMMC, namun untuk seri ini tidak bisa diganti hanya IC eMMC nya saja ya. Jadi untuk seri ini wajib satu paket, karena kalau eMMC only dia akan getar-getar dan tidak akan bisa menyala, dikarenakan untuk CPU nya itu lock ataupun terkunci, tidak bisa diganti. Meskipun ada RPMB backupan ataupun CST backupan, itu tidak bisa ya, tidak bisa diganti eMMC only. Jadi penanganan unit ini harus ganti satu paket kalau kerusakan di eMMC mati ataupun urgent ataupun rusak eMMC ya, harus satu paket, tidak bisa diganti eMMC only. Untuk proses pengerjaannya, siapkan CPU new SD439 ini ya. Ini CPU bekasnya, dan ini eMMC JTCC bekasnya juga. Siapkan CPU dan eMMC baru, harus new semua ya, harus new semua, clean RPMB untuk eMMC nya ya. Jangan pasang yang not clean, kalau dipasang yang not clean dia hasilnya akan getar-getar saja sama. Jadi harus dipasang yang clean RPMB untuk seri ini, lalu isi dam. Dan kalau misalkan semua sudah siap, eMMC sudah diisi dam, pasang lalu nyalakan, dan unit pun akan menyala kalau proses pemasangan dan file damnya pun sesuai ya. Ini eMMC sudah saya pasangkan, CPU juga sama, ini menggunakan KMGX 601BM, ini internal 3/32 GB ya yang saya gunakan saat ini di mesin ini. Saya langsung nyalakan saja dikarenakan pemasangan sudah selesai semua. Ini saya nyalakan ke LCD nya saja langsung, dan harusnya dia bisa menyala dikarenakan ini file damnya sudah teruji ya. Ini sudah bisa nyala dan dia sudah bisa masuk ke booting yang pertama. Ini booting pertama di logo Pipo, dan kita tunggu sampai dia masuk ke booting yang kedua. Ini sudah masuk ya. Ini dia sudah bisa masuk ke pilihan bahasa. Saya next sampai dengan selesai. Nah ini ya
sudah bisa masuk ke menu utama. Untuk IMEI ini IMEI-nya akan kembar, tapi ini normal ya. Kembar begini juga akan normal ya, tidak akan loss sinyal. Untuk eMMC yang saya gunakan, saya masuk ke pengaturan saja. Ini tentang ponsel, ini 3 per ini RAM-nya 3 GB, untuk internalnya 32 GB ya, total keseluruhannya. Dan untuk versinya ini versi DAM-nya versi DAM A1615 ya. Dan ini tidak ada tulisan warna merah dan kuning ya. Ini sesuai dengan firmware yang saya masukkan. Untuk firmware-nya ini DAM, bukan flashing. Jadi untuk kasus Vivo Y95 ini ataupun Y91 sama saja ya cara pengerjaannya. Pasang CPU new dan eMMC clean RPMB ya. Kalau yang not clean dia akan hanya getar saja, meskipun gonta-ganti file tetap akan getar, dikarenakan dia kalau yang not clean PMB dia akan otomatis ngelock CPU ya, jadi tidak akan bisa on untuk unitnya ya. Jadi pasang eMMC yang clean RPMB, lalu isi DAM yang sudah teruji. eMMC nya bebas, mau yang terkecil size nya yang 16 GB itu dipakai di seri Y91, yang tertinggi 64 GB 4/64 GB itu dipakai di seri Y95 ya. Tapi untuk boardnya sama, hanya saja ada resistor ID board yang membedakan. Mungkin begitu. Unit ini sudah selesai, saya perbaiki, saya lengkapi dulu semua part, dan saya masuk ke uji fungsi. Untuk IMEI ini tidak bisa dinormalkan karena kan sulit ya untuk perbaikan IMEI. Jadi intinya IMEI sudah gituin saja. Saya lengkapi dulu semua part lalu masuk ke uji fungsi. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Kamera dan yang lainnya sudah saya pasangkan. Saya uji mulai dari kamera. Ini kamera utama normal. Untuk kamera fungsional yang lain ini normal. Untuk video cek. Ini video normal. Dan untuk kamera depan ini normal ya, tidak ada masalah untuk fungsi kamera. Untuk jaringan ini meskipun IMEI kembar ini, tapi jaringan normal. IMEI nya ini tidak bisa di repair, defaultnya seperti ini aja. Ini IMEI nya di kembar kayak gini ya, tapi normal. Ini jaringan 4G muncul. Saya cek untuk jaringan EDG nya, ini EDG ada sih, itu sudah ada. Nah ini pakai earpiece normal, speaker utama normal, fungsi sinyal normal, tidak ada masalah, dan mungkin selesailah sudah. Ini perbaikan Vivo Y91 yang mati eMMC ya. Saya upgrade internal ke 3/32 GB dan hasilnya sesuai dengan harapan. Intinya pergantian perbaikan di unit ini. Banyak yang bertanya ke saya, apa nggak bisa diganti eMMC only? Jawabannya tidak bisa. Apa harus paket CPU new, eMMC new? Ya, harus paket. Kalau eMMC tidak harus new sih, yang penting healthy, masih sehat, dan RPMB clean ya. Kalau di seri Qualcomm dipasang clean, kalau di MTK dipasang not clean kayak gitu ya. Isi DAM kalau di seri ini sebenarnya via USB bisa, namun kalau via USB ada tulisan key and pushed us limited ya, kayak gitu, ada tulisan merah di pojok kayak gini. Kalau flashing kosongan, kalau pasang kosongan flashing via USB nanti ada tulisan merah di pojok, jadi aksesnya terbatas. Jadi alangkah baiknya CPU new eMMC diisi DAM, dan untuk RPMB nya harus clean RPMB kayak gitu ya. Mungkin begitu saja.
Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Nanti ada yang membutuhkan DAM ataupun file, hubungi saya aja langsung, dikarenakan tidak saya sertakan untuk filenya, dikarenakan akses cloud saya tidak mempunyai akunnya ya. Jadi yang membutuhkan filenya silahkan inbox saya langsung. Mungkin begitu saja, sekian dan terima kasih. Vivo Y91 Y95 replace set CPU PMMC selesai.